Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Rifda Aulia dengan NIM 080413825387 dari kelas Biologi A angkatan 2025 mata kuliah Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai siklus sel. Pertama, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup dalam 3 aspek utama. Pertama, struktural atau penyusun fisik tubuh. Kedua, fungsional, tempat berlangsungnya proses kehidupan. Dan ketiga, hereditas, pembawa informasi genetik dari generasi berikutnya. Siklus sel sendiri merupakan kontinuitas kehidupan didasarkan atas reproduksi sel atau pembelahan sel. Sel bereproduksi dengan cara menggunakan isinya dan kemudian memisahkannya menjadi 2 sel anak. Sebelum melakukan pembelahan, sel harus mempersiapkan diri hingga dimungkinkan untuk membelah. 2 sel anak yang terbentuk akan tumbuh dewasa dan siap untuk melakukan pembelahan lagi. Hal tersebut berlangsung secara kontinu sehingga dinamakan siklus pembelahan sel atau siklus sel. Lalu sel itu membelah untuk apa sih? Nah, pembelahan sel, proses ini sangat vital bagi keberlangsungan hidup organisme. Yang pertama, untuk organisme multiseluler itu untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Sedangkan untuk organisme uniseluler berfungsi langsung sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan individu baru. Atau fungsi umumnya yaitu pertumbuhan, perkembangan, perbaikan, reproduksi aseksual, dan reproduksi seksual. Jadi intinya siklus sel ada periode perubahan sel dari satu fase ke fase berikutnya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan atau penyembuh luka. Secara garis besar, siklus ini dibagi menjadi 2 periode besar, yaitu interfase dan mitosis. Pada saat interfase, sel-sel tumbuh dan membuat salinan-salinan kromosom sebagai persiapan untuk pembelahan sel dan merupakan 90% dari siklus sel dan terdiri dari beberapa subfase. Yang pertama, fase G0 atau fase istirahat. Sel tidak membelah atau mencapai kematangan, misal sel saraf, namun sel tertentu seperti sel hati dapat masuk kembali ke siklus sel jika diperlukan. Lalu yang kedua ada fase G1 atau pertumbuhan yang berlangsung secara 5-6 jam. Sel aktif secara metabolik, membentuk protein, organel, dan menambah volume sel. Lalu masuk ke fase S atau sintesis, yaitu sel bertumbuh sambil menjalin kromosom-kromosomnya 10-12 jam. Di sini terjadi replikasi DNA dan sentriol. DNA direplikasi sehingga sel memiliki salinan genetik yang sama dengan anaknya. Lalu yang terakhir ada fase G2 atau persiapan akhir, tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan 4-6 jam. Sel melakukan pengecekan kerusakan DNA, mensintesis protein penting untuk mitosis seperti mikrotubulus dan menyimpan energi. Sistem kontrol dan checkpoint, titik restrict akhir G1 memeriksa kecukupan nutrisi dan faktor pertumbuhan. Jika DNA rusak, siklus ditahan dimeditasi oleh protein P53. Lalu checkpoint G2 memastikan DNA sudah terreplikasi dengan benar sebelum masuk fase mitosis. Kemudian checkpoint mitosis atau fase M memastikan spindle mitotik terpasang dengan benar pada kromosom. Lalu yang terakhir, regulator utama siklus ini dikontrol oleh protein siklin dan siklin dependent kinase atau CDKS. Jika kerusakan DNA tidak dapat diperbaiki, sel akan diarahkan untuk melakukan apoptosis atau kematian sel terprogram. Setelah interfase selanjutnya adalah mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel sistematis sel tubuh yang menghasilkan 2 sel anakan. Sifat sel anakan memiliki sifat genetik yang identik dengan induknya atau diploid.
Jika induknya mempunyai 46 kromosom, maka anaknya juga mempunyai 46 kromosom. Fungsinya untuk pertumbuhan organisme dan mengganti sel-sel yang rusak. Pada makhluk hidup, mitosis terjadi di jaringan meristem atau sel-sel somatis yang aktif membelah. Mitosis mempunyai 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, seret-seret kromatin menjadi terkumpar lebih rapat, terkondensasi menjadi kromosom diskret. Nukleusnya meredup atau lenyap, lalu setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai dua kromatid saudara identik yang bersambung pada sentromernya. Sentrosom-sentrosomnya bergerak saling menjauhi. Lalu pada fase metafase, sentrosomnya kini berada pada kutub-kutub yang berseberangan. Kromosom berjejer pada lempeng metafase, yaitu bidang hayal yang ada di pertengahan jarak antara kedua kutub gelondong. Sentromer kromosom berada di lempeng metafase. Untuk setiap kromosom, kinator kromatid saudara melekat di mikrotubulus kinator yang berasal dari kutub yang berlawanan. Letak kromosom berada di bidang pembelahan ini menyebabkan pembagian jumlah informasi DNA yang akan diberikan kepada sel anakan yang baru benar-benar rata dan sama jumlahnya. Lalu di anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah sehingga memungkinkan kedua kromatid bersaudara dari setiap pasangan memisah secara tiba-tiba. Kedua kromosom anakan yang terbebas mulai bergerak menuju ujung-ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinator memendek. Selnya kemudian memanjat saat tubulus kinator memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki koleksi kromosom yang sama lengkap. Lahir telofase, dua nukleus terbentuk dalam sel selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian dari sistem endomembran. Nukleus muncul kembali lalu kromosom menjadi kurang terkondensasi. Perbedaan sel normal versus sel apoptosis. Sel normal strukturnya utuh, sedangkan sel apoptosis sel yang akan mengkerut dan hancur secara teratur agar tidak merusak jaringan sekitar. Siklus visual digambarkan sebagai lingkaran yang didominasi oleh interfase atau G1, S, G2, sedangkan mitosis atau M hanya memakan waktu yang singkat. Sekian dari saya, terima kasih.